Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan, kenikmatan, serta juga pun kekuatan untuk saya bisa berpresentasi dalam rekaman video ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil. Shalawat serta salam juga mari kita junjung limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, serta kesempatan untuk melakukan perkuliahan ini. Kemudian yang saya hormati kepada dosen pengampu yaitu Pak Dr. Bobang Nuristan Pelita MAG yang selaku pembimbing mata kuliah pengelolaan pendidikan atau tugas mandiri ini, serta juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan cintai. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadli. Saya berprodi MPI yaitu Manajemen Pendidikan Islam. Dan saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pengelolaan Pendidikan dan Konsep Manajemen. Baik, di sini ada pengelolaan pendidikan dan konsep manajemen, yaitu yang akan dipresentasikan oleh saya, Muhammad Fadli. Dan dosen pengampunya yaitu Pak Dr. Bobang Nuristan Pelita MAG. Nah, baik, untuk pendahuluan di sini pendidikan itu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik itu secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pengelolaan atau manajemen yang baik. Nah, jadi PPT ini membahas makna dan tujuan pengelolaan pendidikan, kemudian konsep dasar manajemen, fungsi manajemen, serta juga fungsi manajemen sekolah. Nah, itu untuk pendahuluannya. Sekarang langsung ke dalam pembahasan, yaitu makna dan tujuan pengelolaan pendidikan. Kemudian di sini saya akan membahas makna pengelolaan pendidikan terlebih dahulu. Pengelolaan pendidikan itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengarahan, dan pengendalian seluruh kegiatan pendidikan. Agar tujuannya itu pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan ini mencakup pengelolaan kurikulum, kemudian tenaga pendidik, sarana prasarana, peserta didik, lalu serta lingkungan pendidikan. Nah, lalu di sini ada lanjutannya yaitu menurut bahasa, kata pengelolaan yang biasa kita kenal itu dengan manajemen yang berasal dari manius atau bahasa Latin yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Sedangkan dalam bahasa Perancis yaitu berasal dari kata mantegeo. Nah, berarti pengurusan kata-kata itu digabung menjadi kata kerja manager yang artinya menangani ya. Nah, jadi intinya manajer itu seseorang yang menangani suatu masalah atau suatu kegiatan. Kemudian di sini ada tujuan pengelolaan pendidikan. Nah, di sini ada tujuannya yaitu yang pertama tujuannya untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran agar peserta didik itu mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan seperti tenaga pendidik atau seorang guru, kemudian fasilitas seperti kelas dan lain-lain, dan juga dana atau uang ya.
Kemudian yang ketiga, untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, lalu aman dan menyenangkan. Kemudian keempat, untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan. Kemudian yang kelima, untuk menjamin keberlanjutan proses pendidikan dengan perencanaan yang terarah dan terukur. Nah, jadi inilah kelima tujuan pengelolaan pendidikan. Next, selanjutnya akan membahas konsep dasar manajemen. Sekarang nih akan membahas manajemennya ya. Jadi manajemen itu adalah proses mengorganisasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan. Nah, di sini untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, yaitu tepat sasaran, dan secara efisien, yaitu tepat cara dan hemat sumber daya. Lalu di sini ada ciri-ciri manajemennya, yaitu yang pertama, melibatkan perencanaan yang sistematis. Jadi artinya itu dalam manajemen setiap kegiatan maka harus direncanakan dengan baik. Nah, jadi tidak dilakukan secara spontan atau asal-asalan. Jadi harus memenuhi tujuan yang jelas. Kemudian harus menentukan siapa yang bertanggung jawab. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu lebih menekankan kerjasama antar anggota. Jadi manajemen itu tidak hanya bisa berjalan sendirian saja, tetapi juga memerlukan sebuah kolaborasi. Jadi setiap anggota itu harus memahami tugas dan peran masing-masing. Nah, ya. Kemudian komunikasi yang baik itu juga diperlukan ya, sangat diperlukan agar semua tujuan itu tercapai. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu menggunakan sumber daya secara teratur dan terarah. Jadi dengan menggunakan sumber daya ini dengan secara teratur dan terarah, jadi manajemen itu bertugas untuk mengatur semua sumber daya agar digunakan dengan secara efektif. Jadi dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, waktu, dana, dan juga alat dan informasi. Kemudian yang keempat yaitu bersifat kontinuitas atau disebut berkelanjutan ya. Yaitu jadi manajemen itu bukan hanya kegiatan selesai atau tetapi juga berlangsung secara terus-menerus. Jadi berupa proses perencanaan, kemudian berupa pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian juga manajemen itu juga selalu berkembang seiring dengan perubahan tiap tahunnya. Nah, jadi ini untuk pengertian ciri-ciri manajemennya. Kemudian selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen, yaitu disebut 6M. Jadi 6M ini ada 6 poin, yaitu berawalan huruf M. Yang pertama, man atau manusia, yaitu hampir sama dengan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Jadi ini merupakan unsur paling dalam manajemen karena manusia itu yang menjalankan seluruh proses organisasi. Misalnya SDM atau sumber daya manusia itu bertugas merancang, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi pekerjaan. Kemudian juga kualitas manusia seperti skill,
pengalaman, lalu motivasi, disiplin, itu sangat menentukan sebuah keberhasilan sebuah organisasi. Nah, manajemen juga harus mampu mengatur atau mengarahkan dan mengembangkan tenaga kerja melalui pelatihan, kemudian pembagian tugas dan koordinasi yang baik. Nah, itu untuk man atau manusia. Yang kedua yaitu money atau uang. Itu disebut anggaran atau biaya. Jadi uang ini diperlukan untuk mendanai semua kegiatan manajemen. Jadi misalnya digunakan untuk membayar gaji, membeli bahan serta alat dan juga membiayai operasional. Kemudian juga manajemen harus menyusun sebuah anggaran, kemudian mengatur pemasukan dan pengeluaran serta memastikan dana itu digunakan sesuai dengan prioritasnya. Lalu yang ketiga yaitu material atau bahan, disebut perlengkapan atau sarana prasarana. Jadi material ini merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang proses kerja. Bisa berupa bahan baku, peralatan kantor, kemudian fasilitas ruang kerja, dan perlengkapan produksi. Nah, itu untuk material. Kemudian yang keempat, mesin atau mesin alatnya. Ini merupakan teknologi pendukung. Jadi mesin atau alat ini teknologi juga digunakan untuk mempermudah sebuah pekerjaan. Contohnya seperti teknologi komputer, mesin produksi, perangkat lunak, dan serta kendaraan operasional. Nah, mesin ini juga dapat membantu meningkatkan kecepatan kerja serta produktivitas kerja. Nah, itu untuk pengertian mesin. Lalu yang kelima itu metode atau metode, yaitu sebuah cara atau sistem kerja. Jadi metode ini merupakan cara kerja yang ditetapkan agar kegiatan itu berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi metode ini merupakan sebuah teknik atau strategi yang digunakan dengan menggunakan metode yang baik, maka dapat membantu pekerja itu lebih teratur dan meminimalkan kesalahan. Nah, yang keenam yaitu market atau pasar lingkungan, yaitu kebutuhan dan target yang akan dicapai. Jadi market ini adalah sebuah pihak atau lingkungan yang menjadi tujuan organisasi. Jadi organisasi juga harus memahami sebuah kebutuhan, kemudian sebuah keinginan dan karakteristik konsumennya. Nah, pasar juga menentukan arah kebijakan, strategi pemasaran dan juga produk yang dihasilkannya. Nah, ini untuk keenam M, yaitu man, money, material, machine, metode, dan market. Ini untuk unsur-unsurnya ya. Kemudian di sini untuk fungsi manajemen, itu menurut teori yang umum digunakan, yaitu menurut Fayol dan Gulick. Fungsi manajemen ini meliputi yang pertama perencanaan atau planning. Jadi fungsinya itu untuk menentukan tujuan, strategi, serta langkah-langkah kerja yang diperlukan untuk mencapai sebuah target. Kemudian yang kedua yaitu fungsinya pengorganisasian atau organizing. Itu untuk membagi tugas, menetapkan struktur organisasi, kemudian
untuk pembagian wewenang dan tanggung jawab agar kegiatan itu berjalan dengan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu pengarahan atau actuating atau leading, yaitu untuk memberi sebuah motivasi, kemudian arahan, komunikasi, dan bimbingan agar semua anggota itu bekerja sesuai dengan tujuan. Lalu yang keempat yaitu fungsinya pengendalian atau controlling, yaitu untuk melakukan evaluasi, penilaian, dan pengawasan atas kegiatan yang berjalan untuk memastikan sebuah kesesuaian dengan rencana. Nah, ini untuk keempat fungsi dari manajemen. Kemudian di sini ada fungsi untuk manajemen sekolah. Nah, kalau ini fungsi manajemen dan yang ini fungsi manajemen sekolah. Yaitu manajemen itu adalah proses mengorganisasikan sebagai sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, yaitu tepat sasaran, dan secara efisien, yaitu tepat cara dan hemat sumber daya. Yaitu di sini ciri-cirinya fungsinya yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Jadi untuk mengelola perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan standar pendidikan. Kemudian yang kedua fungsinya manajemen peserta didik, yaitu untuk mengatur penerimaan siswa, pembinaan, layanan konseling, juga kegiatan ekstrakurikuler serta kedisiplinan. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu untuk mengelola guru dan staf. Kemudian rekrutmen, kemudian pembagian tugas, pelatihan, penilaian kerja, dan pembagian dan pengembangan profesional. Nah, lalu yang keempat yaitu fungsinya manajemen sarana dan prasarana. Jadi untuk mengatur pengadaan, kemudian pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan peralatan lainnya. Lalu fungsi yang kelima yaitu manajemen keuangan sekolah. Jadi untuk mengelola anggaran, kemudian sumber dana, pembiayaan operasional sekolah, serta laporan pertanggungjawaban. Lalu yang keenam, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat atau HUMAS, yaitu untuk membangun kerjasama dengan masyarakat atau orang tua, lalu komunitas sekolah, serta berbagai mitra untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang ketujuh yaitu manajemen layanan khusus, yaitu fungsinya untuk mengelola berbagai layanan pendukung seperti UKS, kantin, keamanan, kebersihan, dan layanan kesehatan, yaitu kesehatan untuk peserta didik khususnya. Nah, jadi ini untuk ketujuh fungsi dari manajemen sekolah. Kemudian untuk kesimpulan dari seluruh PPT yang saya paparkan dari awal sampai akhir, yaitu pengelolaan pendidikan itu adalah upaya mengatur seluruh komponen pendidikan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Konsep manajemen juga mencakup seperti misal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, dalam konteks sekolah, fungsi manajemen juga diterapkan pada kurikulum, kemudian siswa, guru, lalu sarana prasarana, keuangan, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Dengan manajemen yang baik, maka kualitas pendidikan itu dapat meningkat dan proses pembelajaran itu akan lebih
optimal. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya paparkan dan mohon maaf bila ada kesalahan mungkin dari awal. Bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi malam ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.